Halo, selamat pagi anak-anak Bunda. Apa kabar semuanya? Bunda berharap kalian sehat-sehat selalu dan berbahagia. Kita akan mulai pembelajaran tematik kali ini. Kita masih di tema 1, yaitu hidup rukun. Kita memasuki subtema 3, hidup rukun di sekolah. Untuk pelajaran pertama, kita akan belajar tentang kalimat perintah. Kita perhatikan ya, Nina dan teman-temannya selalu hidup rukun di sekolah. Saat beristirahat, ada yang bermain di lapangan, ada yang sedang makan bekal, dan ada juga yang sedang membaca buku. Semua sangat rukun dan tidak saling mengganggu. Apakah kamu juga selalu menjaga kerukunan di sekolah? Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada Nina, ada Lani, ada Tony, Made, Deli, dan Mary. Semua bermain bersama dan juga teman-teman lain. Mereka bermain di halaman sekolah. Ada yang sedang makan bekal, ada juga yang sedang bermain bola. Semua bermain dengan rukun ya anak-anak Bunda. Tiba saatnya Nina dan teman-temannya masuk kembali ke kelas. Simak percakapan berikut ini. Percakapan ini juga ada di buku kalian di halaman 58. Ibu guru berkata, "Masuklah ke kelas dengan tertib anak-anak." "Iya, Bu." "Duduklah di bangku kalian masing-masing." "Nina, tutuplah kembali pintu kelas." "Iya, Bu." "Angkatlah tangan kalian jika namanya Ibu panggil ya." "Baik, Bu." Nah, itu tadi percakapannya. Kita simak ya. Di dalam percakapan tadi terdapat kalimat perintah, yaitu A. Masuklah ke kelas dengan tertib anak-anak. B. Duduklah di bangku kalian masing-masing. C. Nina, tutuplah kembali pintu kelas. D. Angkatlah tangan kalian jika namanya Ibu panggil ya. Kalimat perintah isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Tanda seru itu adalah tanda yang seperti angka 1 ada titiknya di bawah atau seperti huruf I terbalik. Nah, tanda seru biasanya digunakan untuk kalimat perintah atau mengakhiri suatu kalimat yang menyuruh orang melakukan sesuatu. Kalimat perintah biasanya diberi akhiran lah atau kan. Kalimat perintah harus diucapkan dengan sopan. Manfaat kalimat perintah adalah agar orang lain melakukan yang diperintahkan. Bacalah percakapan di bawah ini. Kita baca sama-sama ya. Pak guru berkata, "Anak-anak, masuklah ke kelas dengan tertib." Anak-anak menjawab, "Baik, Pak." Ibu guru berkata, "Duduklah di bangku masing-masing. Keluarkan buku dan alat tulis kalian." "Baik, Bu." Kalimat manakah yang termasuk kalimat perintah? Ya, anak-anak, masuklah ke kelas dengan tertib. Dan duduklah di bangku masing-masing. Ada lagi? Keluarkan buku dan alat tulis kalian. Ya, itu tadi adalah kalimat perintah. Ya, anak-anak Bunda, setelah kita belajar tentang kalimat perintah, kita akan belajar tentang menggambar imajinatif. Apa itu menggambar imajinatif? Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi seseorang. Gambar dibuat dengan coretan alat tulis pada media gambar, seperti kertas, daun, kain, atau papan. Gambar dapat diwarnai dengan pensil warna, krayon, atau spidol warna. Gambar dapat diwarnai dengan apa tadi? Ya, yang pertama, pensil warna. Yang kedua, krayon. Yang ketiga, spidol. Ya, spidolnya harus berwarna-warni ya, biar gambarnya terlihat cantik. Kelebihan dan kekurangan alat mewarnai.
Yang pertama, pensil warna. Kelebihannya adalah bisa menjangkau titik kecil dan dapat mewarnai bidang yang sempit. Kekurangannya, warna kurang tebal. Krayon lebih tebal dan jelas untuk mewarnai, ya, itu kelebihan krayon. Kekurangannya, dapat mengotori kertas gambar, tidak dapat mewarnai bidang yang sempit. Ada lagi, spidol. Spidol memiliki kelebihan yaitu warna lebih terang. Pewarnaan tidak rata. Warna keluar garis dan boros. Itu adalah kekurangan dari spidol. Kita lihat lagi contoh gambar menggunakan alat pewarna, ya, anak-anak Bunda. Nah, gambar pertama kalian bisa tebak? Ini adalah gambar menggunakan, ya, pensil warna. Kita bisa lihat, ya, gambarnya terlihat tipis. Pewarnaannya tidak terlihat tebal, tapi bagian-bagian yang sempit, ujung-ujungnya bisa diwarnai dengan baik. Selanjutnya ada, betul sekali, krayon. Ya, gambar yang diwarnai menggunakan krayon memiliki warna yang terlihat lebih tebal. Dia terlihat jelas warnanya, tapi mudah kotor dan juga bagian ujung-ujung yang sempit tidak dapat terjangkau dengan baik. Selanjutnya ada spidol. Ya, gambar yang menggunakan spidol, kita bisa lihat gambarnya terlihat tajam, meski tidak setajam krayon, ya, tapi gambarnya terlihat jelas. Nah, spidol jika digunakan untuk mewarnai, garis-garisnya bisa tertutup, cuman tidak rapi, dan juga menggambar menggunakan spidol dapat membuat kertas gambar kita menjadi basah. Ya, ini tadi adalah contoh gambar menggunakan alat-alat warna yang tadi, ya, anak-anak Bunda. Kita lanjutkan. Menggambar dapat dilakukan dengan membayangkan ataupun mengamati objek secara langsung, seperti benda, kegiatan, pemandangan, dan sebagainya. Sebelum menggambar, kita perlu membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar berupa garis. Sketsa dapat digambar dengan menggabungkan beberapa garis. Kita akan belajar mengenai macam-macam garis. Yang pertama ada garis mendatar. Yang kedua ada garis tegak. Yang ketiga ada garis miring. Yang keempat ada garis lengkung, garis persilangan, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, dan garis gelombang. Nah, macam-macam garis ini semua dapat dibentuk dan disatukan untuk membuat sketsa. Berikut adalah contoh sketsa lebah. Ya, yang pertama di sketsa tersebut adalah bentuk dari gabungan dari garis lengkung membentuk bulatan-bulatan. Selanjutnya digabungkan dengan garis lurus dan juga garis lengkung lainnya. Gambar yang ketiga itu terbentuklah lebah. Nah, gambar yang keempat, lebahnya sudah ditebalkan hingga terbentuk menjadi sempurna menjadi gambar lebah. Ini adalah contoh sketsa jika kita ingin membuat gambar lebah, ya, Bunda. Nah, sekarang waktunya kalian berlatih menggambar imajinatif di rumah. Bahan yang perlu kalian siapkan adalah buku gambar, alat tulis, dan alat mewarnai. Langkah-langkah kegiatannya. Yang pertama, amati objek berupa benda, ikan, kupu-kupu, bunga, dan sebagainya. Kalian boleh mengamati apapun, termasuk bola atau apapun juga yang kalian punya, ya. Yang kedua, buatlah sketsa di buku gambarmu. Ketiga, warnai gambarmu dengan salah satu alat pewarna. Tadi ada 3 alat pewarna, ya, yang kita pelajari. Ada pensil warna, ada krayon, dan juga spidol. Nah, setelah kalian selesai, kalian boleh mengumpulkan hasil gambar kalian kepada Bunda untuk Bunda beri nilai. Oke, selamat mengerjakan. Anak-anak Bunda, selanjutnya kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan. Masih di tema 1, subtema 3.
Cara menghitung penjumlahan, kita dapat menjumlahkan dengan cara susun panjang atau pendek. Berikut adalah cara dengan bersusun panjang. Bunda punya dua buah bilangan, ada 125 dan 117. Jika menggunakan cara bersusun panjang, kita harus menjabarkan terlebih dahulu bilangan-bilangannya. Ingat, kemarin ada bilangan ratusan, puluhan, dan satuan. 125 jika dijabarkan menjadi 100 ditambah 20 ditambah 5. 100 sebagai ratusan, 20 sebagai puluhan, dan 5 sebagai satuan. 117 jika dijabarkan menjadi 100 ditambah 10 ditambah 7. Jika kita jumlahkan, kita menjumlahkannya dari bilangan satuan terlebih dahulu. 5 ditambah 7 sama dengan 12. 20 ditambah 10 sama dengan 30. 100 ditambah 100 menjadi 200. Selanjutnya, kita turunkan lagi. 200 bisa kita turunkan, 30 bisa kita turunkan, dan yang terakhir 10 ditambah 2. Dari mana 10-nya? Karena di angka 12 ada satu bilangan puluhan dan satu bilangan satuan. Kita harus jabarkan lagi. Jadi 12 adalah 10 ditambah 2. Nah, untuk selanjutnya kita turunkan lagi 200 ditambah 40. Dari mana 40? Yaitu 30 ditambah 10 karena sama-sama bilangan puluhan. Ditambah 2 bilangan satuan. Jadi hasilnya adalah 242. Nah, sekarang kita menggunakan cara bersusun pendek. Ada 125 ditambah 117. Beri garis dan tanda tambah. Yang pertama, jumlahkan satuannya. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Tulis 2 satuan, simpan 1 puluhan. Jumlahkan puluhannya. Ya, tadi sudah kita simpan satunya ya. 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Jumlahkan, kemudian jumlahkan ratusannya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Hasilnya 242. Ayo kita mencoba penjumlahan bersusun panjang. Bunda punya dua bilangan, yaitu 243 dan 428. Kita jabarkan terlebih dahulu ya. 243. 200 ditambah 40 ditambah 3. 428. 400 ditambah 20 ditambah 8. Mari kita jumlahkan. 3 ditambah 8. Jadi berapa? 11. Pintar. 40 ditambah 20 jadi 60. 200 ditambah 400 jadi 600. Selanjutnya kita turunkan 600. Kita turunkan 60 dan 11-nya kita pecah ya. Menjadi 10 tambah 1. Kita turunkan lagi 600. 60 ditambah 10 jadi 70 dan ditambah 1, hasilnya adalah 671. Kita mencoba penjumlahan dengan bersusun pendek. Ya, Bunda punya 3 buah soal di sini. 636 ditambah 182. 6 ditambah 2 sama dengan 8. 3 ditambah 8 sama dengan 11. Taruh 1, satunya kita simpan. 6 ditambah 1 sama dengan 7. 7 ditambah 1, 8. Hasilnya 818. 3 ditambah 5 sama dengan 8. 8 ditambah 8 berapa? 16.
Kita taruh 6, satunya kita simpan. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 325 ditambah 285. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Satuannya adalah 0. Dan satunya kita simpan. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 ditambah 8, 11. 1 kita tulis, satunya kita simpan. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi hasilnya 610. Ingat teman-teman, jika bilangannya itu ada bilangan puluhannya, kita akan menyimpan dan ditambahkan di bilangan di depannya. Ya, kita belajar penjumlahan dalam soal cerita ya. Ada 228 buku pelajaran dan 132 buku cerita di perpustakaan sekolah. Berapa jumlah buku seluruhnya? Jawabannya 228 ditambah 132. Jadi 360. Jadi jumlah buku seluruhnya ada 360 buku. Caranya bagaimana? Mari kita hitung. 228 ditambah 132. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Kita letakkan nolnya, satunya kita simpan. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 3, 6. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi jumlahnya 360. Anak-anak muda tahu ini menggunakan cara apa? Kita menggunakan cara bersusun pendek. Nah, kita akan belajar juga cara menghitung pengurangan. Kita dapat mengurangkan dengan cara bersusun panjang atau pendek, sama dengan penjumlahan tadi ya. Ya, ini dia cara mengurangkan dengan cara bersusun panjang. Bunda punya 2 soal, 1 soal yaitu 2 bilangan, ada 242 dikurang 38. Nah, penjabaran dari 242 adalah 200 ditambah 40 ditambah 2. Ini nanti akan kita jabarkan lagi ya. Bunda jelaskan dulu. 242 sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 12. Kok ada 30 dan 12? Karena pengurangan, jadi kita memakai sistem meminjam. Nah, 2 jika dikurang 8 tidak bisa. Makanya kita pinjam 1 puluhan dari 40. Jadi 12. Nah, karena puluhan dari 40 sudah dipinjam, jadi sisanya adalah 30. 38 tidak ada nilai ratusannya, jadi kita langsung tulis di puluhan ya. 30 ditambah 8. Jadi jika dikurangkan, 12 dikurang 8 sama dengan 4. 30 dikurang 30 sama dengan habis 0. 200 kita turunkan, hasilnya adalah 204. Ini adalah yang menggunakan cara bersusun pendek. Yang pertama, kurangkan satuannya. 2 tidak bisa dikurangi dengan 8, sama seperti cara bersusun panjang tadi ya. Pinjam 1 puluhan, yaitu 10 dari 4 puluhan. Sehingga 12 dikurang 8 sama dengan 4. 4 puluhan telah dipinjam 1 puluhan, sisanya 3 puluhan. Sehingga 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi hasilnya sama ya, 204. Berikut kita akan belajar mengenai pengurangan dalam soal cerita. Perpustakaan sekolah memiliki 360 buku. Buku yang dipinjam siswa sebanyak 125. Berapa sisa buku di perpustakaan? Jawabnya 360 dikurang 125 sama dengan 235.
Jadi, sisa buku di perpustakaan adalah 235 buku. Caranya bagaimana? 360 dikurang 125. 0 dikurang 5, bisa tidak? Pasti tidak bisa, maka harus meminjam dari puluhan 6, yaitu pinjam 1 ya, 10. 10 dikurang 5 sama dengan 5. 6 yang telah dipinjam, tadi sisanya jadi 5. 5 dikurang 2 sama dengan 3. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya 235. Ini menggunakan cara apa? Cara bersusun pendek. Ya, anak-anak Bunda, itu tadi soal matematika ya, kita berhitung di situ. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pengamalan sila Pancasila di sekolah. Masih ingat kan? Pelajaran minggu lalu kita belajar tentang pengamalan sila Pancasila di tempat bermain. Nah, perhatikan gambarnya. Saat Nina jatuh, Lani menolongnya. Nina dan Lani berteman dengan semua teman. Nina dan Lani menerapkan sila-sila Pancasila. Yuk kita mengingat dulu bunyi Pancasila dan simbol-simbolnya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah untuk sila pertama bintang, untuk sila kedua rantai emas. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol sila ketiga adalah pohon beringin. Simbol sila keempat adalah kepala banteng. Dan simbol sila kelima adalah padi dan kapas. Contoh penerapan sila pertama Pancasila di sekolah adalah berdoa sebelum dan sesudah makan. Di situ ada Nina dan Lani ya, mereka mau memakan bekal mereka berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya mau bermain dengan semua teman meskipun berbeda agama. Di situ ada Nina, ada Tony, Made, dan juga Lani yang berbeda agama tapi mereka tetap bermain bersama. Contoh penerapan sila kedua Pancasila di sekolah. Menolong teman yang terjatuh. Nah, kita bisa lihat ya, Made mau menolong Tony yang terjatuh. Meminjamkan alat tulis kepada teman. Di situ ada Lani yang meminjamkan alat tulisnya kepada Deli. Contoh penerapan ketiga Pancasila di sekolah. Bermain tanpa membedakan suku. Nah, di situ kita bisa lihat ya teman-teman, Made yang dari Bali, ada Deli yang dari Aceh, dan juga ada Lani yang orang China. Tapi mereka tetap bermain bersama tanpa membeda-bedakan. Menghormati adat istiadat daerah lain. Nah, kita di Indonesia memiliki banyak sekali adat istiadat karena kita dari berbagai suku dan berbagai pulau. Jadi, kita harus tetap menghormati adat istiadat dan budaya daerah lain ya. Contoh penerapan sila keempat Pancasila di sekolah. Ya, contoh yang pertama adalah musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Di situ kita bisa melihat ibu guru sedang melakukan musyawarah untuk memilih ketua kelas. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat ketika berdiskusi. Di situ ada kelompoknya Nina sedang berdiskusi. Dan Nina mengatakan apakah ada pendapat lain? Jadi Nina meminta pendapat-pendapat temannya. Dan tidak memaksakan pendapatnya sendiri. Contoh penerapan sila kelima Pancasila di sekolah. Membagi tugas piket dengan adil. Ketika di sekolah kita mendapat giliran piket masing-masing kan? Itu telah dibagi dengan adil. Melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah. Ya, benar, melaksanakan hak dan kewajiban merupakan penerapan sila kelima Pancasila di sekolah.
Apa sih hak kita di sekolah? Hak kita di sekolah adalah memperoleh hak untuk belajar dengan baik. Sementara kewajiban kita di sekolah adalah mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Nah, anak-anak Bunda, demikian pelajaran kita kali ini. Bunda berharap semuanya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah belajar dengan baik. Selalu semangat dan giat belajar ya. Bunda akhiri, selamat pagi. Sampai jumpa lagi.